Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan, asal prodi dari Tadrif Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fisika mengenai energi dan momentum dalam relativitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai energi dan momentum dalam relativitas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran dari dosen Insinyur Murakmi Ghazali MED. Oke, untuk membahas materi energi dan momentum dalam relativitas, yang pertama yaitu massa relativistik. Yang pertama, massa ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda disebut massa diam. Yang kedua, ketika benda atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya mengukur massa suatu benda, massa benda dalam keadaan ini lebih besar dari massa diamnya. Massa ini disebut sebagai massa relativistik benda. Yang ketiga, secara matematis, massa relativistik ditulis dalam persamaan M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya, momentum relativistik. Yang pertama, syarat untuk mendefinisikan momentum relativistik. Yang pertama, momentum relativistik harus mendekati nilai V, di mana V itu yaitu kecepatan ya. Ketika kelajuan benda sangat kecil dibandingkan C, V lebih kecil, V lebih besar dari C, maka momentum relativistik harus memenuhi hukum kekekalan momentum ketika diterapkan pada proses tumbukan relativitas tumbukan dengan kelajuan tinggi. Definisinya yaitu persamaan P sama dengan M0 kali V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan YM0 kali V. Selanjutnya, energi relativistik. Yang pertama, jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar, sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Energi ini disebut sebagai energi relativistik benda. Adapun persamaannya yaitu E sama dengan E0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Yang kedua yaitu selisih energi relativistik terhadap energi diamnya merupakan energi kinetik benda. Adapun persamaannya yaitu E sama dengan E kurang E0 sama dengan E0 dalam kurung 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kurang 1. Di sini mempunyai keterangan yaitu bahwa E0 merupakan energi diam dan E menunjukkan energi relativistis atau energi total, dan EK menunjukkan energi kinetik yang dimiliki partikel saat bergerak. Selanjutnya, hubungan energi dan momentum dalam relativitas. Yang pertama, energi total dan momentum dikekalkan dalam sistem yang terisolasi, dan energi rehat suatu partikel tidak berubah. Karenanya besaran-besaran ini dalam arti tertentu lebih mendasar daripada kecepatan atau energi kinetik yang bukan keduanya. Kedua, hubungan antara energi total, energi istirahat, dan momentum sebuah partikel dapat kita lihat melalui persamaan E kuadrat sama dengan dalam kurung M kali C kuadrat dalam kurung pangkat 2 tambah P kuadrat kali C kuadrat. Ketiga, kita mencatat bahwa karena adanya invarian, begitu juga dengan
kuantitas partikel ini memiliki nilai yang sama di semua kerangka acuan. Selanjutnya, keempat, persamaan tersebut memberi kita hubungan antara E dan P untuk partikel dengan M sama dengan 0, maka partikel tak bermassa mempunyai persamaan yaitu E sama dengan P kali C. Yang kelima, dalam artian bukanlah bahwa partikel tak bermassa memang terjadi, hanya hukum fisika tidak mengecualikan kemungkinan selama V sama dengan C dan E sama dengan P kali C untuk mereka. Faktanya, sebuah partikel tak bermassa, foton, memang ada dan perilakunya seperti yang diharapkan. Selanjutnya, elektron volt. Yang pertama, dalam fisika atom, satuan energi yang biasa digunakan adalah elektron volt atau dilambangkan dengan eV, di mana 1 eV adalah energi yang diperoleh elektron yang dipercepat melalui benda potensial 1 volt. Yang kedua, energi rehat partikel elementer sering dinyatakan dalam MeV dan GeV dan massa diam yang sesuai dalam MeV per C kuadrat dan GeV per C kuadrat. Yang ketiga, keuntungan dari satuan terakhir adalah energi rehat yang setara dengan massa rehat. Katakanlah 0,938 GeV per C kuadrat. Massa sisa proton hanya E sama dengan M kali C kuadrat sama dengan 0,938 GeV. Jika energi kinetik proton adalah 5000 GeV, mencari energi totalnya sederhana, yaitu E sama dengan positif KE sama dengan dalam kurung 0,938 tambah 5000 kali GeV sama dengan 5,938 GeV. Berikutnya, misalkan kita ingin mengetahui momentum sebuah proton yang kecepatannya 0,800 C dari persamaan yang kita miliki diperoleh, yaitu P sama dengan M kali V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,938 GeV per C kuadrat dikali dengan 0,800 C per dengan akar 1 kurang dalam kurung 0,800 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,75 GeV per C per dengan 0,600 sama dengan 1,25 GeV per C. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Semoga dengan pemaparan materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.